Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkaриansyah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS dalam aplikasi pemesanan catering online berbasis website dari kelas RPL E081 NPM 230810110118. Jadi studi kasus saya akan berfokus ke dalam aplikasi pemesanan catering. Kenapa saya mengambil studi kasus ini? Karena banyak stakeholder pemilik catering itu masih belum mempunyai aplikasi-aplikasi website untuk apa ya untuk implementasiin agar aplikasi itu agar catering itu bisa dikenal banyak orang. Untuk itu kita bisa implementasikan melalui pembuatan website yang dimana website itu dapat diakses oleh semua orang, ya kan? Selanjutnya untuk apa namanya hanya untuk ruang lingkupnya ini, dokumen ini akan mencakup spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam aplikasi catering yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan dan oleh admin untuk mengelola data pesanan. Hanya kita lanjut ke deskripsi kebutuhan fungsional. Nah, di deskripsi kebutuhan fungsional ini akan berisi tentang fitur, karakteristik pengguna, kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan dokumentasi untuk pengguna. Untuk fitur-fiturnya, pengguna itu dapat Pengguna dalam konteks aktor itu dapat mengakses fitur lihat menu, lihat galeri, lihat kontak, isi form pesanan, dan juga kirim ke WhatsApp. Lalu untuk admin, dia memiliki hak akses dalam konteks aktor admin, yaitu hak akses sebagai kelola menu dan galeri yang bersifat CRUD dan juga kelola kontak yang bersifat CRUD juga. Untuk karakteristik detailnya, user itu dapat melihat daftar menu catering, lalu dapat melihat galeri makanan dan informasi kontak, lalu dapat mengisi dan mengirim formulir pemesanan catering bila tertarik. Lalu untuk admin, dia dapat mengelola data menu dan galeri, yaitu insert, update, delete. Untuk kemudian perangkat lunak, ya mungkin em, ada bisa diakses melalui Google Chrome. Bahasa pemrograman mungkin menggunakan PHP dan juga JavaScript. Lalu frameworknya mungkin menggunakan Laravel. Database-nya bisa digunakan MySQL. Lalu web servernya mungkin menggunakan Apache atau Nginx. Untuk sistem operasi servernya bisa menggunakan Ubuntu atau Linux. Dan sistem operasi bisa menggunakan Windows. Untuk perangkat keras itu bisa disesuaikan dengan device masing-masing. Namun untuk spesifikasi minimal mungkin seperti ini, Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke desain perancangan sistem, yaitu UML. Dan pertama kita akan membahas tentang use case diagramnya dulu. Kita bisa lihat di sini. Jadi, user itu dapat mengakses 4 fitur ya. Yang pertama itu ada lihat menu. Nah, lihat menu ini ada lihat menu, ada lihat galeri, lihat kontak, dan juga isi form pesanan. Yang dimana ada include, yang dimana include ini bakal mengarah ke kirim ke WhatsApp. Lalu untuk admin ini memiliki fitur kelola menu dan galeri, dan juga memiliki fitur kelola kontak. Keduanya ini bersifat CRUD, yang dimana admin hanya memiliki 2 fitur, namun dia itu sifatnya juga kompleks. Jadi nggak dipisah, nggak tambah menu, edit menu, hapus menu, namun dijadikan satu melalui satu fitur ini. Untuk keterangannya seperti ini. Use case itu mengamalkan fungsionalitas bagi user untuk mengakses dan menelusuri katalog menu catering yang tersedia. Jadi, dari lihat menu itu akan berisi apa ya? List-list menu-menu apa saja yang dimiliki oleh pihak stakeholder catering itu. Entah itu makanan, atau minuman, atau dessert, atau snack. Lalu untuk lihat galeri ini, dia akan menunjukkan eksplorasi galeri visual yang berisi dokumentasi portofolio menu, acara, dokumentasi acara sebelumnya juga. Jadi galeri ini akan berfokus ke gambar aja, gambar yang lebih detail, yang dimana dokumentasi yang pernah dilakukan oleh pihak stakeholder catering ini. Apa saja acara-acara yang terlibat dan menu-menu apa saja yang pernah disajikan.
Lalu untuk lihat kontak juga, lihat kontak akan berisi informasi kantor cateringnya itu di mana, emailnya apa, nomor WhatsAppnya apa, dan titik koordinat alamatnya itu persisnya ada di mana, seperti itu. Lalu untuk isi form pesanan, dia jika customer tertarik, dia bisa mengklik isi form pesanan yang dimana itu akan berisikan email, nomor WhatsApp, nama lengkap, alamat acara, tanggal acara. Lalu ketika kita submit, dia akan mendirect ke fitur ini, kirim ke WhatsApp, yang dimana kalau kita klik submit, nanti kita akan redirect aplikasinya ke aplikasi WhatsApp langsung. Seperti itu, Bapak. Untuk spesifikasinya, yang pertama kita lihat menu dulu. Untuk alur kejadian normalnya, yang pertama pelanggan itu membuka halaman menunya dulu melalui navbar. Ketika navbarnya diklik, dia akan terlempar ke halaman menu. Lalu sistem menampilkan daftar menu dalam bentuk cards yang berisi foto, nama menu, harga, dan juga deskripsi singkatnya. Sistem juga menampilkan kategori menunya, misal ada paket nasi, ada prasmanan, ada snack, ada paket wedding. Lalu pelanggan itu otomatis dapat melihat berbagai pilihan serta kategori yang tersedia dari kedua aliran ini. Lalu pelanggan dapat mengklik detail menu untuk informasi lebih lengkap. Karena kartu itu tadi itu bersifat apa ya, informasi sederhana. Kalau misalnya kita penasaran dengan detail lebih lanjut, kita bisa klik detail menu, yang dimana sistem bakal menampilkan detail menu lengkap dengan deskripsi, harga, dan juga foto tambahan. Mungkin saja fotonya ada 3 atau 5, dan juga mungkin saja deskripsinya itu lebih dari 100 kata atau 200 kata. Seperti itu, Pak. Untuk aluran kejadian alternatif, jika menu kosong atau di dalam halaman menu itu tidak ada kartunya sama sekali, akan mengeksekusi menu kosong ini, yang dimana sistem akan menampilkan menu dalam proses update. Silakan hubungi CS untuk informasi lebih lanjut. Lalu lihat galeri itu, yang kejadian normalnya itu yang pertama, pelanggan itu membuka halaman galeri melalui navbar galeri itu tadi. Galeri. Jadi kalau barusan lihat menu itu ada apa? Dalam navbar itu ada lihat menu. Nah, ini sama aja kayak lihat menu, cuman bedanya ini akan melempar ke halaman galeri. Lalu kurang lebih sama kayak yang lihat menu tadi, sistem bakal menampilkan galeri dalam bentuk grid dengan gambar thumbnail yang dapat diklik. Sistem juga menampilkan kategori foto. Misal ada kategori makanan, ada kategori acara, ada kategori setup, dan sebagainya. Lalu, otomatis pelanggan dapat melihat berbagai foto dan kategori dari dua aliran yang telah terjadi ini. Seperti itu. Dan jika aliran jika galerinya kosong atau dalam database itu belum ada sama sekali isiannya, maka akan mengeksekusi galeri kosong, yang dimana sistem akan menampilkan pesan belum ada foto galeri saat ini. Oke, selanjutnya ada di bagian lihat kontak. Lihat kontak itu, pelanggan bakal membuka halaman kontak, yang dimana sistem akan menampilkan informasi kontak lengkap, mulai dari nama perusahaan, nama alamat lengkap, nomor WhatsApp, email, jam operasional, media sosial, dan pelanggan dapat melihat informasi kontak setelah sistem menjalankan aliran kejadian ini. Lalu ada isi form pesanan ini. Isi form pesanan ini, ketika pelanggan membuka halaman form pesanan, maka sistem akan menampilkan form pesanan. Dan dalam form itu, pelanggan harus mengisi field yang berisi nama lengkap, alamat pemesan, ada lokasi acara, dan juga nomor WhatsApp-nya yang bisa dihubungin. Lalu sistem akan memvalidasi semua field itu. Apakah nomornya sudah diisi dengan benar, apakah digitnya udah 12 atau 11, apakah emailnya itu bisa ditemukan. Lalu jika sudah, maka pelanggan akan mengklik tombol kirim pesanan. Dan jika field kosong atau jika customer itu tidak mengisi nama lengkap atau tidak mengisi alamat pemesan, maka akan memanggil kejadian alternatif ini. Dan sistem akan menampilkan pesan error, yang dimana semua field wajib diisi dan menandai field yang kosong.
Selanjutnya kirim ke WhatsApp yang dimana ini itu berfokus pada mendirect hasil apa hasil dari form pesanan ke kirim ke WhatsApp. Jadi setelah kita klik tombol kirim pesanan, dan jika validasinya itu ternyata benar-benar sesuai, ya kan, maka sistem akan mengenerate pesan WhatsApp dengan data input yang telah diisi pada field form pesanan tadi. Lalu sistem itu mendirect ke WhatsApp dengan URL wa.me dan juga nomor CS yang ditujukan. Lalu pelanggan mengklik aplikasi WhatsApp, mengklik linknya, dan otomatis akan membuka aplikasi WhatsApp dengan pesan yang sudah terformat dari field input tadi. Lalu ketika kita buka WhatsApp, pelanggan itu dapat mengklik tombol kirim di WhatsApp untuk mengirim ke customer service-nya. Dan ini ada kejadian alternatif jika customer tidak punya WhatsApp, dia otomatis bakal buka di WhatsApp web. Seperti itu. Untuk kelola menu dan galeri, ini sifatnya CRUD, yang dimana admin itu membuka halaman dashboard, lalu sistem itu menampilkan dashboard admin dengan opsi pengelolaan menu dan juga galeri. Lalu admin itu dapat memiliki jenis konten yang akan dikelola, misal menu atau galeri. Lalu sistem itu menampilkan daftar item konten yang sudah ada dan opsi untuk menambah atau mengedit atau menghapus. Lalu admin melakukan salah satu aksi pengelolaan, apakah itu menambah menu, mengedit, atau menghapus menu. Nah, ini ada 3 alternatif ya. Ada menambah item baru, atau mengedit item, atau menghapus item. Lalu sistem akan memproses perubahannya, apakah itu menambah atau mengedit alias memperbarui atau menghapus data dan juga gambar. Dan setelah itu, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa perubahan atau penambahan berhasil disimpan. Selanjutnya ada kelola kontak, itu kurang lebih sama kayak kelola menu dan galeri. Yang pertama, admin membuka halaman kelola kontak di dashboard. Kemudian sistem akan menampilkan form edit informasi kontak, mulai dari nama perusahaan, nama lengkap, nomor telepon utama, nomor WhatsApp, CS, email perusahaan, jam operasional, dan juga link media sosial. Lalu admin itu dapat mengedit informasi kontak yang perlu dirubah. Misal nih, kita mau ubah email perusahaan nih, lalu sistem bakal melakukan validasi format. Untuk validasinya itu hanya email, nomor telepon, dan juga link URL-nya. Apakah sudah benar apa belum. Kalau sisanya seperti jam operasional itu tidak perlu divalidasi. Lalu sistem menyimpan data jam operasional dalam format yang mudah dikelola. Lalu admin dapat menambah atau mengubah link jika memang linknya itu mau diubah. Lalu sistem itu memvalidasi URL media sosial yang diinput. Admin menyimpan perubahan dan sistem akan menyimpan perubahan ke database dan menampilkan konfirmasi. Lalu ada kejadian alternatif yang dimana field itu field wajib kosong, yang dimana sistem akan menampilkan pesan field berikut wajib diisi. Misal fieldnya yang email ini kosong, dia itu akan menampilkan pesan ini. Field berikut wajib diisi, yaitu field email perusahaan. Lalu untuk sequence-nya, yang lihat penuh, kita lihat ya, atau di bagian sini. Untuk bagian sequence-nya lihat menu itu yang pertama, pengguna akan membuka halaman menu, lalu dia akan melempar ke request, memanggil untuk agar menu bisa ditampilkan melalui controller, lalu controller akan memanggil query-nya, data yang telah disimpan, lalu dia akan menghasilkan result. Setelah menunya resultnya muncul, dia akan memunculkan menu-menu apa saja yang telah disimpan di database ini, lalu dialihkan ke pengguna lagi. Lalu ini ada alternatif jika menunya itu tidak ada atau dalam query-nya itu tidak ada datanya sama sekali. Dia akan memanggil error notifikasi yang berisi show error. Menunya masih dalam update atau menunya kosong. Lalu untuk
Selanjutnya ada lihat galeri. Di lihat galeri ini sebelah sini itu ada pengguna bakal klik halaman galeri pada navbar galeri yang barusan tadi. Lalu dia akan memanggil request melalui controller. Lalu setelah itu dia akan memanggil query-nya dan menghasilkan result. Lalu kemudian akan menghasilkan show galeri pada UI-nya. Ini ada alternatif bila galerinya kosong, maka resultnya akan memanggil mengeksekusi sintaks error notifikasi yang dimana berisi show error, alias galerinya itu data dalam database-nya galeri itu gak ada gitu. Dan akan berisi pesan galeri sedang masa update atau maintenance, mungkin seperti itu. Selanjutnya ada lihat kontak, kurang lebih sama kayak yang lihat galeri sama lihat menu juga. Pengguna mengklik halaman kontak, nah dimana dia akan memanggil request melalui controller. Setelah itu dia akan mengquery database dari kontak itu dan menghasilkan result. Lalu jika memang ditemukan, maka akan men-show dan men-showkan ke pengguna atau menampilkan info kontaknya ke pengguna. Selanjutnya ada isi form pesanan. Ini agak panjang. Yang pertama, kita klik form pesanan. Lalu setelah kita klik, dia akan memanggil request form. Lalu dia akan pergi ke halaman form. Lalu dalam form ini yang berisi modal. Modalnya adalah fields, yaitu kita harus mengisi data diri seperti nama lengkap, email, lalu alamat, nomor WhatsApp, nomor yang bisa dihubungin. Jika sudah, maka akan divalidasi terlebih dahulu sebelum kita memprosesnya. Apakah emailnya itu sesuai, apakah nomor WhatsApp-nya sudah benar. Lalu jika memang sudah benar, maka akan menuju memanggil sistem alias validation, lalu menghasilkan result. Resultnya jika jika validasinya betul, maka dia akan sukses. Dan juga akan ada tombol semacam tombol kirim. Lalu bisa diklik submit dan nanti akan kembali lagi ke form hasil dikirim yang dimana dia bakal mendirect ke WhatsApp. Namun jika fieldnya kosong, dia akan memvalidasi menghasilkan result lalu muncul notifikasi error yang dimana field wajib diisi. Kalau misal emailnya kosong, ya kan? Kita validasi menghasilkan result lalu akan muncul field wajib diisi yaitu bagian email karena emailnya kosong. Selanjutnya jika kita selesai di sini, kita akan menuju ke sini, yaitu ke sequence diagram kirim WhatsApp. Yang dimana setelah berhasil dikirim, dia datanya akan di-generate menjadi pesan WhatsApp melalui fungsi controller ini. Dia akan memanggil request juga agar pesannya itu bisa didirect ke aplikasi WhatsApp. Lalu otomatis dia sukses untuk mendirect dan juga dia akan mengirim link ke user agar user itu bisa pergi ke aplikasi WhatsApp. Lalu ketika user mengklik, dia akan pergi ke UI aplikasi WhatsApp-nya langsung atau aplikasi WhatsApp di mobile. Lalu dalam aplikasi WhatsApp itu sudah ada pesan yang sudah di-generate dari form yang telah kita isi sebelumnya. Lalu kita tinggal pencet tombol klik dan pesan akan terkirim ke customer service-nya. Lalu untuk sekuensi dalam kelola menu, karena ini digabung CRUD-nya jadi mungkin agak panjang. Yang pertama, admin itu membuka dashboard admin, lalu dia akan menampilkan halaman dashboard. Dan admin bisa memilih choose jenis konten. Lalu dia akan beralih ke request daftar
konten melalui controller, lalu dia akan menghasilkan query dan menampilkan show daftar konten. Daftar konten itu maksudnya itu ada CRUD, misal mau tambah menu atau tambah foto galeri, atau edit menu atau foto galeri, atau hapus menu atau foto galeri. Lalu dia akan memilih choose CRUD. Bisa tambah item, bisa edit item, ataupun bisa hapus item. Yang pertama kita bahas yang tambah item dulu. Jika kita pilih CRUD dan tambah item, dia akan memakai request form item baru. Lalu akan menampilkan form display form item, apa saja yang perlu diisi, mulai dari judulnya, gambarnya, deskripsinya, harganya, dan user harus mengisinya secara detail dan juga upload gambarnya juga. Lalu UI-nya akan memanggil fungsi proses item baru melalui controller. Lalu dia akan menyimpan datanya dan menghasilkan result, notifikasi, dan menampilkan pesan sukses. Jika misal CRUD-nya dia memilih edit, dia akan memanggil request edit item, memanggil query, result, dan menampilkan form yang berisi edit. Dan user harus memiliki opsi untuk memodifikasi apa aja yang perlu diedit. Misal mau ubah gambarnya atau ubah deskripsinya. Jika sudah, dia bisa memproses modify item. Di sini ada pengecekan di bagian controller. Apakah sudah sesuai? Lalu dia akan mengupdate ke database-nya, memanggil fungsi update item, dan juga menghasilkan result. Lalu menghasilkan source notification, dan juga menampilkan pesan bahwa hasil modifikasinya atau editnya telah berhasil. Lalu selanjutnya untuk hapus item, hampir sama kayak edit item sebelumnya. Kita klik CRUD-nya dulu. Lalu dia itu bedanya kalau misal CRUD kalau yang edit item kan dia kan menampilkan form ya. Request dulu baru menampilkan form. Dia itu langsung ada pilihan buat hapus item, dicek dulu, konfirmasi hapus. Dicek dulu apakah ini benar-benar yakin mau dihapus apa enggak. Kalau misal iya, dia bakal konfirmasi, lalu dia diproses melalui controller, lalu dia menjalankan deklarasi ini dari item ke database, lalu menghasilkan result, sukses notifikasi, dan juga menampilkan bahwa galeri atau menunya berhasil dihapus. Lalu kelola kontaknya itu yang bersifat CRUD ya. Admin itu mengelola kontak, lalu dia itu memanggil request melalui controller, lalu dia mengakses query-nya dan menghasilkan result show form kontak yang berisi data-data kontak apa aja yang ada di database-nya. Mulai dari nama perusahaan, email perusahaan, alamat perusahaan juga. Nah, di sini ada edit informasi kontak. Kalau yang tadi kan kalau menu dan galeri kan ada CRUD-nya. Ini lebih berfokus ke edit aja. Jadi nggak ada hapusnya. Jadi cuma fokus pada edit aja. Ketika kita klik edit, kita isi, ya kan? Isi lalu kita validasi melalui controller. Apakah sudah benar apa enggak? Dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Kenapa ada ini? Karena ada kemungkinan ketika kita mengedit itu ada field yang belum diisi. Karena dalam kolom kotak ini itu fieldnya itu nggak boleh kosong sama sekali. Lalu ketika sudah diisi semua, ya kan? Belum disimpan ke file terlebih dahulu. Kita ada button yang dimana save change. Kita klik save atau simpan perubahan. Dia akan memproses perubahan proses save, lalu memanggil save data dan menghasilkan result, sukses notifikasi, dan juga menampilkan sukses. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang class diagramnya sendiri. Untuk class diagramnya sendiri itu cukup sederhana ya. Yang pertama kita bahas ke adminnya dulu. Admin ada
apa namanya, ada variabel admin ID, tipe data string, ada username, ada password juga. Lalu ada login, ada manage user. Ini mungkin bisa aja adminnya itu ada 3 orang atau 1 orang atau 5 orang, bisa ditambah 7 orang. Lalu ada view reports, ada juga sistem konfigurasi. Dari mana sistem konfigurasi itu bisa mengakses 3 ini. Lalu one by one many, ini maksudnya itu admin itu bisa mengelola satu atau lebih dari satu menu. Kalau dalam menu sendiri itu ada isiannya, ada menu ID, yang dimana ini primary key-nya, lalu ada menu, ada nama menu dengan nama apa, dengan tipe data string, ada kategorinya juga, ada harga juga, ada ketersediaan, barangkali menunya itu sudah discontinue atau belum tersedia atau bisa dipesan, lalu ada deskripsi menunya juga, lalu ada gambar, dan di sini ada fungsi yang bersifat CRUD. Lalu kontak, kalau dalam kontak ini ada kontak ID, ada nama, ada telepon, ada alamat, ada email. Dan juga ada save kontak, update, delete, search. Yang bersifat CRUD. Lalu di galeri ada galeri ID, ada nama file, ada patch. Mungkin kita bisa apa namanya mengambil dari Google atau mungkin dalam database cloud-nya. Lalu ada tanggal upload, tanggal tipe data file, ada ukuran filenya, ada tipe filenya, lalu ada function upload image, delete image, dan view gallery. Lalu jika Lalu selanjutnya menu, kontak, dan galeri akan disimpan ke dalam satu database. Jadi satu menu akan menyimpan satu ke dalam database. Satu kontak, satu editan kontak akan menyimpan ke satu database. Satu foto galeri akan menyimpan ke satu database. Jadi nggak bisa 5 galeri sekaligus diakses bersamaan ke satu database. Jadi satu per satu. Begitu. Untuk sesi admin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pengguna. Nah, untuk pengguna kenapa ini bagiannya kosong? Karena pengguna ini statusnya itu seperti mode tamu atau nggak ada loginnya atau nggak ada sessionnya. Jadi pengguna itu nggak perlu login, nggak perlu bikin akun dulu. Kenapa? Karena skenario-nya ini dalam proyek ini itu pengguna hanya perlu mengisi form yang berisi nama lengkap, alamat, lalu tanggal acara, nomor WhatsApp, email, dan dimana nanti akan mendirect ke aplikasi WhatsApp langsung, lalu akan mencet pesan kirim yang dimana akan dicek sendiri oleh CS atau customer service-nya. Jadi secara langsung, customer service-nya itu dapat mengetahui customer-nya ini siapa itu dari WhatsApp aja, jadi nggak perlu ngecek melalui website-nya. WhatsApp ini hanya perantara antara customer dengan WhatsApp dan juga dengan pelaku stakeholder tadi. Satu pengguna mengisi 0 atau lebih dari form pesanan. Nah, form pesanan ini berisi nama user, ada email, ada nomor HP, ada lokasi acara, dan juga ada tanggal pesan dengan tipe data tertentu. Lalu ada function open form, fields, ada validasi input, ada submit form, ada generate WhatsApp Messenger. Ketika pengguna mengisi form, ya kan, jika pengguna sudah selesai mengisi form, udah ngisi segala macam, uh, dia bakal memvalidasi terlebih dahulu. Lalu adanya ke sini, validasi service. Dia akan validasi form, validasi email, dan phone, lalu validasi yang dibutuhkan, dan juga show error. Validasi form itu validasi keseluruhan ini, validasi email itu validasi email, kalau phone itu nomor telepon, kalau validasi required itu validasi field-field yang kosong. Apakah field-fieldnya itu sudah terisi semua atau ada yang kosong? Karena dalam form ini tidak boleh ada field yang kosong sama sekali. Untuk itu dibutuhkan validasi required. Lalu ada show error jika semisal fieldnya itu ada yang kosong, maka akan memanggil fungsi ini. Dan jika fungsi ini berjalan,
jika fungsi ini bersalah akan muncul show error. Namun jika tidak, dan jika keempat ini itu ternyata sudah valid datanya, maka akan memanggil fungsi show success dan juga show info. Jadi maksudnya itu ketika kita udah validasi, kita akan memanggil show info terlebih dahulu, show info terlebih dahulu. Lalu akan ada percabangan antara validasinya itu sukses atau validasinya itu error, alias ada field yang belum diisi atau ada yang salah datanya gitu. Dan jika sudah, katakanlah nih jika validasinya itu benar, data yang telah kita input itu benar sebagai user, oke, kita akan lanjut ke sini. Kita akan kembali ke sini, submit form. Dan kalau misalnya kita pencet submit form, dia akan mengenerate WhatsApp Messenger. Jadi data yang telah kita input sebelumnya akan diubah menjadi pesan WhatsApp. Kan? Lalu dia akan melempar ke WhatsApp service alias ke aplikasi WhatsApp-nya langsung, ke URL WhatsApp-nya. Yang dimana dia ada API key, ada endpoint, dan juga ada generate message. Jadi generate message itu apa namanya? Ada di sini tuh ke sini. Lalu ada send message itu ketika kita sudah sampai ke aplikasi WhatsApp, dia bisa kirim pesan. Lalu forward message itu maksudnya itu ini dan nama user, email, nomor HP, lokasi acara, tanggal pesan. Seperti itu. Selanjutnya untuk kemudahan antarmuka eksternal sendiri, kebutuhannya itu kemudahan antarmuka eksternal meliputi antarmuka pengguna dan juga antarmuka komunikasi. Untuk antarmuka pengguna itu adalah sistem desktop yang berbasis GUI, bukan CLI ya. Kalau CLI kan kayak semacam terminal. Nah, karena studi kasus kita ini aplikasi pemanasan catering online berbasis website, tentunya kita memerlukan desktop bersifat GUI yang mencakup berbagai form interaktif dan juga dapat memfasilitasi interaksi pengguna dengan data dan fungsionalitas sistem, dan serta informasi yang ditampilkan melalui antarmuka didukung oleh struktur data berikut. Ada login, dan juga ada pengelolaan data master, seperti menu, galeri, dan kontak. Ya kan? Karena fokus data master kita itu ada di bagian menu, galeri, dan juga kontak. Lalu ada tampilan interaksi pelanggan juga dari sisi pelanggan sendiri itu ada form pesanan dan juga ada tampilan publik alias halaman untuk pengguna melihat daftar menu, galeri, serta informasi kontak dari perusahaan. Lalu untuk antarmuka komunikasi ini ada komunikasi jaringan internal ya, yaitu client server, yaitu untuk aplikasi multikomputer GUI itu akan berkomunikasi dengan lapisan backend yang mungkin akan berjalan di server terpisah atau server cloud mungkin. Lalu untuk koneksi database-nya bisa terkoneksi melalui jaringan menggunakan protokol database yang sesuai kebutuhan dari backend-nya. Lalu untuk komunikasi eksternal, ini saya masih kurang paham kalau untuk API. Cuman ini saya cari GPT, WhatsApp API itu melalui kelas WhatsApp App Service. Jadi sistem akan terhubung ke API eksternal dari WhatsApp, namun memerlukan akses internet. Dan untuk fungsi generate message serta send message akan digunakan untuk mengirim detail pesan ke CS melalui aplikasi WhatsApp. Seperti itu, Pak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.